Kalau ustadz mendiamkan, ustadz bukan hujah. Kalau kiai mendiamkan, kiai bukan hujah. Diamnya kiai itu tidak hujah dan bukan hujah. Saya lucu Pak dengan orang di zaman sekarang ya, yang mereka mengatakan begini, dahulu di zaman sahabat, di zaman Rasulullah para sahabat aja berbuat bid'ah. Ya, itu menunjukkan bid'ah itu boleh. Dikasih contoh. Apa contohnya? Bilal bin Rabah. Rasulullah SAW bersabda, "Hai Bilal, dengan apa engkau mendahului aku masuk surga? Tadi malam aku masuk surga dan aku mendengar suara terompa kakimu di depanku." Kata Bilal, "Hai Rasulullah, tidaklah aku berhadas kecuali aku berwudu dan aku sholat 2 rakaat. Oh, dengan itu kamu masuk surga." Apa kata dia? Tuh lihat, Bilal berbuat bid'ah. Dari lain, apalagi hadis setelah Rasulullah, ketika Rasul sedang sholat, beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Lalu seorang makmum mengatakan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Setelah selesai sholat, Rasul berkata, siapa yang mengucapkan ucapan tadi? Kata sahabat ini, aku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sungguh aku melihat 30 malaikat berlomba-lomba untuk menulis siapa yang duluan menulisnya. Lihat sahabat ini berbuat bid'ah. Dalil lain. Ada sahabat setiap kali sholat dalam safarnya selalu setelah baca surat tutup dengan surat Al-Ikhlas. Setiap rakaat begitu. Akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasul bertanya, kenapa kamu lakukan itu? Kata sahabat ini, karena aku cinta kepada surat Al-Ikhlas ya Rasulullah. Kata Rasulullah, hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas membuat kamu masuk surga. Tuh lihat sahabat ini berbuat bid'ah. Kita katakan, Mas, mereka di zaman siapa sih hidup? Zaman Rasul. Rasulullah SAW menyetujui mereka itu berdasarkan apa? Wahyu dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Jadi semua yang dilakukan oleh para sahabat di zaman Nabi dan Nabi menyetujuinya jadi syariat. Kenapa? Karena Nabi tidak mungkin membenarkan sebuah yang sesat. Dan anehnya lagi dia berkata, dan saya belum mendapatkan, kata dia, ada sahabat yang membuat-buat ibadah dan Nabi mengingkarinya. Ada apa di internet itu Pak? Bahkan di share di WhatsApp, mungkin antum nggak dapat ya. Di sebagian orang nggak dapat itu. Saya bingung. Dia mengatakan katanya Nabi tidak mengingkari. Bagaimana dengan hadis Muslim? Ada 3 orang datang ke istri-istri Nabi SAW bertanya tentang ibadah Rasulullah SAW. Kemudian para istri Nabi pun menceritakan tentang ibadah Rasulullah apa? Faka'annahum taqalluha. Seakan-akan mereka menganggap remeh. Iya. Apa kata mereka? Siapa kita dibandingkan dengan Nabi? Rasulullah kan sudah dijamin masuk surga, sedangkan kita tidak. Yang satu berkata, saya akan sholat semalam suntuk. Yang satu berkata, saya akan puasa setiap hari. Yang satu berkata, saya tidak akan menikah. Maka Nabi memanggil 3 orang itu dan mengatakan, apakah kalian yang mengucapkan begini dan begitu? Demi Allah, aku lebih bertakwa dari kalian dan lebih takut daripada kalian. Hadisnya masyhur Pak. Maka dari itu Pak, nggak bisa dikiaskan dengan zaman sekarang. Kalau ustadz mendiamkan, ustadz bukan hujah. Kalau kiai mendiamkan, kiai bukan hujah. Diamnya kiai itu tidak hujah dan bukan hujah. Yang menjadi hujah itu diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Muhammad berbicara dari hawa nafsunya, akan tetapi adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Lah kalau kita yang diam, kita dapat wahyu dari siapa?
Inilah ya akal Islam. Makanya kalau para sahabat melakukan ibadah kemudian Nabi membenarkannya, jadi syariat itu. Adapun kita, ya, siapa yang akan membenarkan kita, Pak? Wahyu sudah terputus. Syariat sudah sempurna. Nah ini akal Islam.